Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Opan Saiful Hamdani, di mana Bapak akan mengajar kalian di kelas 9 di mata pelajaran olahraga. Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan semua sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti, amin. Peserta atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Anjatan kelas 9 yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menyampaikan materi atau menyampaikan pembelajaran di kelas 9 ini, ada beberapa hal yang Bapak akan sampaikan. Di antaranya yang pertama, ucapan selamat kepada kalian yang tentunya sudah dinyatakan naik ke kelas 9. Harapannya nanti ketika kalian sudah naik di kelas 9 ini, harapannya harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Perubahannya adalah kalian harus lebih giat lagi, lebih rajin lagi dibandingkan dengan ketika kalian di kelas 7 atau di kelas 8. Karena semakin tinggi tingkatannya, semakin berat rintangan dan halangan yang nanti akan kalian hadapi kalau kalian tidak menyikapinya dengan baik atau menyikapinya dengan benar. Oleh karena itu, di sini Bapak berpesan untuk kelas 9, khususnya dari 9A sampai 9I, jangan sampai kalian pada saat pembelajaran PJJ kalian tidak mengikutinya, seperti itu. Dan yang kedua, pesan Bapak adalah berkaitan dengan sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, virus corona. Mungkin kalian pun merasakan banyak beberapa teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang mungkin pada saat ini banyak yang sakit ya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak menghimbau kepada seluruh siswa khususnya kelas 9 supaya tidak terpapar virus corona. Kalian harus menerapkan yang namanya 5M ya. M yang pertama adalah memakai masker ya. M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, tapi yang paling utamanya adalah ketika kalian keluar rumah atau mau berpergian untuk mencari makanan, dan yang lainnya, diwajibkan untuk selalu memakai masker ya. Karena masker ini adalah salah satu proteksi utama supaya mencegah dari virus corona itu supaya tidak menjangkit ke tubuh kita ya. Pesan Bapak di sini adalah kalian harus selalu memakai masker ketika kalian keluar dari rumah ya. Dan untuk kelas 9 yang Bapak banggakan, untuk dalam pembelajaran di kelas 9 ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, yaitu masih menggunakan sistem PJJ, sistem pembelajaran jarak jauh. Begitu pula dengan mata pelajaran PJOK dan pelajaran-pelajaran yang lainnya sama, yaitu masih menggunakan pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan ya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Kita masih dalam masa pandemi ya, masih belum bisa tatap muka, belum bisa belajar di kelas itu. Tapi tidak mengurangi untuk kita niatkan untuk mencari ilmu, untuk mencari pembekalan untuk di masa yang datang, yaitu dengan cara kita harus selalu rajin, selalu giat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran online ini. Dan tentunya Bapak Ibu guru pun nanti akan selalu memantau kalian ya, memantau pembelajaran kalian, yaitu pembelajaran PJJ melalui web atau link yang sudah dibuat oleh sekolah.
Jadi bisa terdeteksi bila mana kalian tidak mengerjakan atau bila mana kalian sudah mengerjakan. Itu. Sekali lagi Bapak berpesan untuk kelas 9 untuk selalu meningkatkan pembelajaran online-nya. Jangan sampai kalian malah menurun ya. Semakin tinggi harusnya kalian harus meningkat, jangan sampai menurun. Karena sekali lagi rintangan yang akan kalian hadapi justru akan bertambah berat ya. Hasil akhir yang diharapkan untuk kelas 9 adalah kelulusan. Ya, apabila kalian tidak mengikuti PJJ dengan baik, tidak mengikuti dengan rajin, maka bisa jadi kalian tidak dinyatakan lulus dan tidak bisa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ya. Itu jadi harapannya Bapak berpesan untuk kelas 9 sekali lagi harus rajin, kemudian harus selalu mengerjakan PJJ secara tepat waktu. Nah itu untuk mata pelajaran PJOK sendiri khusus di kelas 9 ya, Bapak akan menerapkan aturan main. Aturan main di sini apa-apa saja yang harus kalian nanti taati, apa-apa saja yang nanti harus kalian ikuti. Nah, diantaranya di sini ada yang pertama, siswa diharapkan selalu aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK secara online atau PJJ. Jadi kalian diharapkan selalu aktif yang tadi Bapak sampaikan pada saat awal ya. Yang kedua, apabila ada tugas PJJ PJOK harus diselesaikan tepat waktu, paling lambat sebelum jam 12.00, terkecuali nanti ada tugas pembuatan praktek berupa video, itu bisa sampai jam 5 sore ya paling lambatnya pengumpulan video tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila ada tugas praktek PJOK berupa pembuatan video, siswa diharapkan memakai kaos seragam, kaos olahraga, jangan lupa dimasukkan, dan bersepatu sesuai aturan yang diterapkan oleh SMP Negeri 1 Jatan. Nah itu. Jadi itu aturan main ketika kalian mengikuti pembelajaran PJOK. Apabila kalian tidak mengikuti aturan main tersebut, maka nanti kalian akan menyesal ya. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan nilai, dengan nanti kelulusan dan sebagainya. Jadi harapannya kalian di kelas ini harus lebih rajin. Tuh. Nah, adapun untuk pertemuan pertama kali ini sengaja Bapak tidak menyampaikan materi tentang olahraga, akan tapi Bapak menyampaikan hal-hal yang harus kalian sikapi terutama di pembelajaran PJJ, karena sekali lagi untuk pembelajaran kita masih belum bisa untuk belajar di sekolah, belum bisa belajar di kelas berkaitan dengan masih dalam masa pandemi ya. Dan Bapak berpesan juga kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 Anjata khususnya kelas 9, walaupun kita belajar daring, apabila kalian mengalami kesulitan, kalian jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke Bapak Ibu guru melalui pesan WhatsApp atau melalui telepon dan sebagainya, dengan catatan kalian ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru harus menggunakan kalimat yang sopan ya, atau menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Dan mungkin nanti Bapak akan melihat respon dari kalian ketika pembelajaran PJOK di pertemuan yang pertama ini. Itu nanti akan jadi patokannya Bapak sampai mana untuk kelas 9 ini dalam mengikuti PJJ, apakah ada penurunan atau ada peningkatan. Bapak akan melihatnya dari pertemuan awal ini. Harapannya sekali lagi untuk di kelas 9 lebih ditingkatkan ya, lebih baik lagi dibandingkan kelas-kelas
pada saat di kelas 7 dan kelas 8 ya. Untuk kelas 9 kali ini sebagai contoh pada adik-adiknya, maka kalian ini harus menunjukkan bahwasanya kalian itu kakak yang bisa dijadikan suri toladan untuk adik-adik kelasnya ya. Bisa dijadikan dengan adik-adiknya sebagai contoh. Salah satunya adalah kalian kalian giat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh PJOK ya. Nah itu. Dan tentunya untuk di pembelajaran PJOK ini kalian belum Bapak sampaikan untuk materi pertemuan ini karena ini masih pertemuan awal. Jadi Bapak sekilas untuk menyampaikan aturan main nantinya ketika kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak berusaha sekali lagi pada kelas 9 jangan meremehkan pembelajaran PJJ yang nantinya mungkin kalian akan merasa kesulitan. Semakin menumpuk tugas kalian, maka semakin beban kalian bertambah ya. Yang awalnya kalian menyepelekan nanti dan pada akhirnya nanti pada saat akhir tugas yang kalian tidak dikerjakan menumpuk sehingga nanti mengakibatkan kalian merasa keberatan dan sebagainya ya. Itu. Dan adapun untuk gambaran materi di kelas 9 hampir sama pada saat di kelas 8 kita masih kepada pembelajaran di permainan bola besar, akan tapi perbedaannya adalah di kelas 9 adalah gerak kombinasi ya. Kita mempelajari gerak kombinasi dan cara bermain, peraturan yang nanti kalian harus dipahami peraturan mainnya ya dalam setiap pertandingan di cabang-cabang olahraga, khususnya ya mungkin tadi ya khususnya dalam pembelajaran permainan bola besar. Itu untuk pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua nanti Bapak akan menyampaikan setelah materi permainan bola besar yaitu permainan bola kecil. Nah setelah permainan bola kecil nanti akan dilanjutkan tentang kebugaran jasmani dan seterusnya ya. Dan tentunya di sini pembelajaran bola besar diantaranya ada sepak bola, bola voli, bola basket ya. Kemudian untuk permainan bola kecilnya ada bulu tangkis, tenis meja, kemudian bola kasti dan sebagainya. Nah itu nanti kalian akan mempelajari dan nanti kalian harus mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Itu saja dalam pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya Bapak ucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran kali ini ada beberapa kalimat atau penyampaian yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi Bapak mohon maaf dan terima kasih kepada kalian yang selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran PJJ. Bapak tutup untuk pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.